operasi baris elementer. Nanti bisa dipelajari dulu, bisa juga coba searching tentang operasi baris elementer, bagaimana itu operasi baris elementer. Jadi di materi yang sudah saudara dapatkan kemarin, itu ada di bagian akhir di determinan, itu ada istilahnya itu ada reduksi baris ya. Sebenarnya di sini operasi baris ya. Nah, jadi determinan suatu matriks di sini, determinan suatu matriks itu dapat dihitung dengan mereduksi matriks menjadi eselon baris ya. Metode ini metode yang juga digunakan untuk menentukan atau memperhitungkan nilai determinan ya. Tujuannya biasanya untuk menghindari perhitungan panjang. Perhitungan yang istilahnya itu berbelit-belit ya. Di sini biasanya kita lihat matriks ya, matriks dan determinannya yang akan kita hitung itu dimensinya bisa yang lebih besar ya, 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Nah, matriks nanti yang pendekatannya menggunakan matriks yang sebelumnya sudah saudara pernah bahas ya, tentang matriks segitiga atas. Kalau segitiga atas itu kemarin jika semua entry atau semua elemen di bawah diagonal utamanya itu adalah 0, itu namanya segitiga atas. Bisa juga dibawa ke segitiga bawah atau lower triangular ya, di mana semua entry atau elemen dari diagonal di atas diagonal utama itu adalah 0. Jadi sebuah matriksnya biasanya dilarikan atau dibawa ke bentuk segitiga atas atau segitiga bawah ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah matriks ya, matriks segitiga, matriks segitiga atas maksudnya, ukurannya 4 kali 4. Nah, untuk menentukan nilai determinannya nanti kalau misalkan sudah bisa dibawa ke dalam matriks segitiga atas seperti ini, maka nilai determinannya sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 kali A44. Itu nilai determinan dari matriks A. Begitu juga nanti kalau matriksnya menjadi ukuran yang lebih besar lagi, yang 5 kali 5 juga sama dibawa ke segitiga atasnya. Nah, bagaimana caranya supaya matriks yang tadinya bukan merupakan matriks segitiga atas ya, bisa dibawa ke bentuk ini ya. Ini kalau ini sebuah matriks dengan bentuk segitiga bawah, maka nilai determinannya sama seperti yang pertama tadi, diagonal utamanya yang dikalikan ya. Nah, ini contoh, misalkan ini ada matriks ya dengan ukuran 4 kali 4 dengan ukuran 4 kali 4, maka nilai determinannya tadi merupakan perkalian diagonal utamanya 2 kali 2 kali 3 kali 3, 36. Kemudian ini matriks B. Matriks B ini juga matriks segitiga atas, ternyata ukurannya lebih besar dari yang pertama tadi, ukurannya 5 kali 5, maka nilai determinannya tinggal dikalikan nilai diagonal utamanya ini, ternyata hasilnya sama dengan min 7. Nah, baru kita bahas di sini ada misalkan matriks A, sebuah matriks A sembarang, nilai A aksen itu adalah matriks yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan dengan konstanta K. Maka nanti determinan A-nya sama dengan K kali determinan A. Kemudian kalau misalkan sebuah matriks dihasilkan dengan dua baris A baris A dipertukarkan. Jadi antar baris di matriks A itu dipertukarkan, di istilahnya itu di posisi
posisinya dirubah, baris pertama misalkan ke baris ketiga atau sebaliknya ya, baris 2 ke baris pertama atau 2 ke 3, itu maka nilai determinan A yang baru, A aksen sama dengan min determinan A. Dan jika determinan A aksen adalah matrik, jika A aksen adalah matrik yang dihasilkan bila kelipatan satu dari satu baris A ditambahkan pada baris yang lain, maka nilai determinan A-nya itu sama dengan determinan A. Artinya nilai determinan A-nya tidak berubah, tetap ya. Itu ada beberapa hal. Yang pertama. Nah, kalau di sini, misalkan di sini contoh ya, kita akan menentukan nilai determinan matriks menggunakan reduksi baris ya. Di sini dia ada matriks A. Kemudian ada A1 ya. Kemudian ada A2, A3. Penyelesaiannya, jadi ada 3 operasi yang mungkin. 3 operasi yang mungkin. 3 operasi yang mungkin tadi, yang pertama yaitu suatu baris A bisa dikalikan dengan suatu konstanta K. Kemudian bisa juga dengan menukarkan 2 buah baris atau mengalihkan atau menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Ya, ini ada 3 operasi yang mungkin pada operasi menggunakan operasi baris, atau istilahnya itu reduksi baris atau operasi baris elementer. Jadi ada 3 kemungkinan operasi yang digunakan. Yang pertama tadi 3 kemungkinan ya. Ini ada soal A, ada A1, A2, A3. Nanti kita coba yang pertama. Tujuannya tadi supaya bisa mencari nilai determinannya, seperti awal digambarkan tadi, di bawah matriks ini ya, yang ini masing-masing ke bentuk matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Kalau segitiga atas berarti nanti seluruh elemen di bawah elemen utama ini 0. Ini dinolkan, ini 0. Diagonal utamanya nanti dikalikan. Nah, perkalian diagonal utama itu merupakan nilai determinan. Kalau nanti dibawa ke segitiga bawah, artinya di bawah ini ada nilai elemen atau entry tertentu, nilainya. Kemudian yang di atasnya ini 0 semua, itu nanti jadi segitiga bawah. Jadi kita kembali ke sini tadi. Jadi untuk reduksi baris itu dibawa ke bentuk yang ini ya, bentuk segitiga atas atau bentuk ke segitiga bawah. Untuk segitiga atas berarti nanti seluruh elemen nilai entry atau elemennya itu semuanya 0 ya. Nah, hasil ini perkalian diagonal utama itu merupakan nilai determinan. Begitu juga dengan matriks yang segitiga bawah, hasil entry-nya nanti yang di atas diagonal utama itu dinolkan. Gimana caranya menolkan nilai-nilai entry-nya ini? Tadi dengan 3 operasi. Kalau misalkan sudah langsung seperti ini, bisa langsung dikalikan. Kalau belum, berarti ada 3 operasi yang mungkin. 3 operasi yang mungkin itu yang pertama, tadi bila baris tunggal A, jadi ada satu baris di matriks A, dikalikan dengan suatu konstanta tertentu, maka nilai determinan A-nya itu sama dengan K kali determinan A. Kemudian yang kedua, kalau 2 baris ditukar, berarti nanti posisi determinan yang matrik yang baru itu min-nya dari determinan yang pertama atau yang awal ya. Kemudian matriks A yang baru itu nanti dihasilkan bila kelipatan 1 dari baris A ditambahkan pada kelipatan baris yang lain, maka nilai determinannya tidak berubah. Ya. Dan kita lihat
Yang contoh pertama, di sini 1, 2, 3, 0, 1, 4, 1, 2, 1. Nah, kita di sini mau menolkan yang di bawah diagonal utama. Ya, jadi ini yang kita mau nolkan sama ini yang mau kita nolkan. Nah, biasanya untuk yang matriks dengan penyelesaian reduksi baris itu harus ada yang kita sebut jadi baris kunci kolom kuncinya. Biasanya yang dijadikan patokan itu pojok kiri atas ya. Pojok kiri atas ya, itu paling kalau misalkan di sini 0, berarti sudah tidak kita lakukan apa-apa pada baris yang kedua. Tinggal yang baris ketiga nanti yang kita perlu pikirkan diapakan. Nah ini tadi 1, 2, 3, kemudian 0, 1, 4, 1, 2, 1. Ini masih seperti yang awal untuk menentukan nilai determinannya menggunakan reduksi baris. Nah, di sini supaya di sini 0 ya. Jadi patokannya ini. Patokannya ini. Jadi baris ketiga di sini, baris ketiga ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Baris ketiga dikurang dengan pada baris 1. Jadi ini dikurangkan, ini kan hasilnya nanti di sini 0. Kita kurangkan seluruh baris ketiga dengan baris ke-1. Yang di sini tidak, ini tetap. Jadi yang dioperasikan hanya baris ketiga. Cuman ini diberi catatan supaya tidak keliru, nanti baris ketiga dikurang dengan baris pertama. 1, 2, 3-nya tetap, kemudian 0, 1, 4. Kemudian yang baris ketiga ini dikurang baris pertama. Baris 3 dikurang baris pertama. Tadi, cuman yang diingat operasi 3 tadi ya, yang di atas tadi. 1 dikurang 1 di sini 0, 2 kurang 2, 0, kemudian 1 kurang 3, min 2. Ini sudah dilakukan operasi, ternyata seluruh nilai elemen di bawah diagonal utamanya ini 0. Kalau sudah 0 semua di bawah diagonal utama, berarti matriks ini sudah bisa kita sebut dengan yang tadi, segitiga atas ya. Matriks segitiga atas ya. Berarti kalau matriks bentuknya segitiga atas, maka nilai determinannya bisa ditentukan dengan mengalihkan nilai diagonal utamanya. 1 kali 1 kali min 2. Jadi 1 kali 1 kali min 2, hasilnya min 2. Jadi matriks A tadi nilai determinannya sama dengan min 2. Nanti bisa dicek dengan metode yang lain ya, bisa pakai ekspansi kofaktor, bisa juga menggunakan bisa juga menggunakan yang sudah kita pelajari, yaitu metode Sarus ya. Nah, bisa dicoba sendiri nanti sambil dipelajari. Di metode ini operasi baris elementer istilahnya atau reduksi baris ini bisa digunakan untuk menentukan nilai determinan matriks yang dimensinya berapapun, berarti bisa lebih besar. Cuman operasi yang mungkin tadi ada 3 operasi yang seperti di awal tadi disampaikan. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini matriks A1. Nah, di sini matriks A1. Jadi ini ada matriks A1 ini, kita mau cari determinannya. Kebetulan biasanya yang dipilih itu yang dipilih itu nilai yang dinolkan, maksudnya dicari yang kira-kira yang sedikit ya, menolkannya sedikit. Kalau ini kan sudah ada 0, berarti tinggal ada 2 yang mau dinolkan. Ada 2, ada 1 baris, maksudnya yang pertama 1 baris. Untuk operasi ini bisa berulang-ulang ya. Berulang-ulang tuh maksudnya bisa tidak 1 kali operasi,
saja, ya bisa berulang. Nah, kita lihat di sini 4, 8, 12, 0, 1, 4, ya. 4, 8, 12, 0, 1, 4. Di sini sudah 0 di bawah diagonal utamanya, berarti kita mau menolkan ini. Jadi pola berpikirnya itu lihat di sini dulu yang ini ya, yang ini yang jadi patokan terhadap ini. Jadi baris ketiga ini baris 1, tadi baris 2, baris ketiga. Baris ketiga ini supaya nilai 0 ya. Saat berpikirnya seperti itu, supaya nilainya 0, maka baris ketiga ini harus dikurangkan dengan 1/4 dari baris pertama. Jadi rumus yang seperti ini dibuat sendiri ya. Berarti harus kita pikirkan bagaimana caranya supaya nilai di sini yang berikutnya itu 0. Jadi baris ketiga dikurang dengan 1/4 kali baris ke 1. Jadi baris ketiga, jadi 1/4. Jadi 1 dikurang 1/4 kali 4, 1 kurang 1, di sini 0. Kemudian di sini 2 dikali 1/4 kali 8. Berarti 2 dikurang 2 juga 0. Kebetulan satu kali operasi sudah bisa kita tentukan atau bisa kita buat matriknya menjadi matrik segitiga atas. Maka nilai determinannya bisa dikalikan langsung di sini 4 kali 1 kali min 2. Maka tadi matrik A1 nilai determinannya sama dengan min 8. Nah, di sini juga ternyata bisa ditentukan dengan metode yang berbeda. Kalau tadi satu kali operasi yang dilakukan ya. Kalau yang cara yang kedua ini cara yang berbeda maksudnya ya. Cara yang berbeda ini jadi ini supaya mudah ini dibuat satu di sini gimana caranya supaya nilai yang jadi kunci pojok kiri atas ya. Pojok kiri atas ini nilainya 1. Maka supaya di sini 1 berarti harus dikali 4-nya dikeluarkan ya, supaya di sini 1 maka 4-nya dikeluarkan di 4. Jadi semua nilai di baris pertama itu kita keluarkan 4 ya, 4. Berarti semuanya dibagi 4 nih, 4. Berarti tinggal 1, 2, 3. Yang lainnya tetap 0, 1, 4, 1, 2, 1. 4 ya. Jadi ini diambil dari faktor baris ke-1 ya, kita ambil 4. Nah, kenapa nggak yang lain ya? Karena kita patokannya tadi di kiri atas supaya nilai nanti di matriks yang akan dicari ini nilai determinannya itu 1. 4-nya kita keluarkan 1, 2, 3, 0, 1, 4, 1, 2, 1. Nah ini cuman ini jangan lupa nanti dituliskan pada langkah berikutnya. Di sini jadi matriksnya 1, 2, 3, 0, 1, 4, 1, 2, 1. Kemudian di sini kita lihat kita mau menolkan yang di bawah ini. Ini sudah 0, berarti baris kedua nanti tidak perlu dioperasikan. Tinggal baris ketiga yang kita nolkan, posisinya di sini dulu yang dinolkan, baru nanti dipikirkan yang di sini. Ya, syukur-syukur satu kali operasi dua-duanya langsung 0. Ya, nah kita lihat supaya di baris ketiga ini posisi di kolom pertamanya ini 0, ya berarti baris ketiga operasinya kita tuliskan dikurangkan dengan baris pertama. Baris ketiga dikurangkan baris pertama. Jadi 1 kurang 1 di sini 0, dan 2 kurang 2 0, 1 kurang 3 min 2. Di sini sudah 0 semua di bawah diagonal utamanya. Nah, sekarang nilai nilai determinannya 1 kali 1 kali min 2, hasilnya dikali 4. Jadi 4 kali 1 kali 1 kali min 2. Jadi 4 yang faktor bersama dari baris pertama tadi jangan ketinggalan. Jadi min 8. Nah, cara yang kedua ini boleh dalam artian
Ini cara yang berbeda, hasilnya sama ya. Hasilnya sama, tapi sama-sama kita sebut dengan reduksi baris. Jadi cara mereduksi baris itu ternyata tidak hanya satu jalan aja, bisa misalkan si A mengerjakan dengan cara seperti ini boleh. Si B mau ini dibuat yang sederhana dulu, dibuat satu juga boleh. Jadi tidak menutup kemungkinan ada cara yang berbeda ketika mengerjakan atau menentukan nilai matriks ya, determinan matriks ya, menggunakan reduksi baris ya. Reduksi baris ini nanti ada kegunaan lanjutannya kita bahas di semester selanjutnya di metode Simplex ya, metode Simplex. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya, tadi kalau misalkan mengali, ya, kalau yang mengeluarkan faktor, kemudian hanya baris satu dikurang baris kedua, itu nilai determinannya tidak berubah. Ya, yang berubah itu tadi kita lihat di sini, yang berubah itu kalau ada dua baris yang ditukar itu artinya posisinya di apa namanya, posisinya dirubah ya. Baris pertama misalkan jadi baris kedua jadi baris pertama, atau baris ketiga jadi baris kedua dan seterusnya, itu namanya ditukar ya. Nah, posisi yang ditukar itu mengubah jadi minusnya. Jadi minusnya itu jangan lupa dituliskan. Di sini ada matriks yang berikutnya ya. Matriks yang ke berapa nih? Yang ketiga ya. Yang ketiga ini ada matriks ya. Matriks. Jadi biasanya di pojok kiri atas itu dibuat untuk langkah pertama itu jangan 0 ya, jangan 0. Kalau misalkan matriksnya sudah 0 duluan, berarti alternatifnya bisa ditukar ya, barisnya ditukar itu posisinya dirubah ya. Nah, di sini kita tukarkan baris pertama dengan baris kedua. Baris pertama dengan baris kedua. Jadi 014 ini posisinya ke baris kedua. Jadi 123-nya naik ke atas. 123 014. Cuman karena ada pertukaran posisi tadi, maka kita beri tanda minus di nilai determinannya. Sesuai dengan kaidah yang ada di atas. Tiga operasi yang mungkin untuk mereduksi baris atau melakukan operasi baris elementer. Nah, kalau sudah kita tukar posisinya, cuman kita tulis aja ini ininya kita tuliskan supaya tidak lupa ya. Nah, yang langkah berikutnya, kalau sini sudah 0 berarti ini yang kita nolkan. Kalau ini kita nolkan, tinggal baris ketiga, di sini kurang baris pertama. Ternyata hasilnya di sini. Nah, minnya tadi jangan lupa. Jadi 1 kali 1 kali 1 kali min 2. Hasilnya sama dengan 2. Ini determinan matriks yang ketiga. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Sama sebenarnya yang ini, matriks yang O3 ini sama seperti yang sebelumnya. Jadi dalam satu matriks yang akan dicari nilai determinannya itu ada beberapa operasi yang mungkin tadi 3 yang mungkin. Cuman tidak semuanya nanti yang digunakan ketika menentukan nilai determinan. Kalau misalkan sudah terpenuhi nilainya, bisa dibawa ke bentuk segitiga atas atau segitiga bawah, maka sudah selesai operasinya karena nilai determinannya sudah bisa ditentukan. Nah, di sini ada matriks 3. Di sini 1 2 3 min 2 min 3 2 1 2 1. Nah, ini sebenarnya bisa dibuat ke segitiga bawah, bisa juga ke segitiga atas ya. Berarti seperti tadi ya. Di sini berarti yang dioperasikan ini terhadap baris pertama, kemudian baris ini
Cuman ini yang jadi kunci terhadap baris pertama. Kita lihat baris kedua, di sini supaya nilainya 0, maka baris kedua ini harus ditambahkan dengan 2 kali baris pertama. Baris kedua harus ditambahkan dengan 2 kali baris pertama. Jadi min 2 ditambah 2 kali 1, sini 0 ya. Ini ada 2 kali ini ya, penulisannya ini ke double. Kemudian kalau baris terakhir, baris ketiganya, ternyata supaya nilainya di sini 0 bisa langsung dikurang dengan baris pertama. Jadi yang perlu dipikirkan gimana caranya supaya nilai di sini 0 ya. Ternyata operasinya baris kedua ditambah dengan 2 kali baris pertama supaya di sini 0. Jadi baris kedua ini tadi ditambah dengan 2 kali baris pertama. Hasilnya di sini 0, kemudian 1, 8, 0, 0, min 2, hasilnya nilai determinan dari matriks A3 sama dengan min 2 ya. Ini sebenarnya hanya operasi menambahkan baris kedua yang pertama ditambah dengan ini terpotong ya, baris kedua ditambahkan dengan 2 kali baris pertama, kemudian baris ketiga dikurangkan dengan baris pertama, ketemu nilainya min 2. Nah, nanti bisa dipelajari ya di contoh berikutnya. Ini ada ukuran matrik yang lebih besar. Nah, sebelum nanti dilihat kalau misalkan 3 operasi ya, di sini ada sifat-sifat determinan, nanti dibaca di sifat-sifat determinan ya. Di sifat-sifat determinan itu ada di bagian mana ya sifat-sifat determinan sebelum nanti dibaca di bagian sifat-sifat determinan. Mana ya sifat-sifat determinan? Sudah lewat ya sifat-sifat determinan. Nah ini sifat-sifat determinan ini nanti dibaca ada nilai determinan 0 jika semua unsurnya sama. Kemudian nilai determinan 0 jika satu baris atau 2 baris unsurnya sama. Jadi kalau ada yang sama-sama baris atau kolom maka nilai determinannya 0. Nanti dibaca termasuk ini tadi kalau ada satu baris yang nilainya 0 semua maka atau kolom 0 semua maka nilai determinannya nanti sama dengan 0. Nah, ini nanti dibaca sifat-sifat determinan sebagai tambahan ya. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Tadi ada operasi baris elementer, istilahnya ada juga yang mengistilahkan dengan reduksi baris ya. Nanti sambil dipelajari. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami ya. Di sini tadi reduksi baris. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Jadi materi kita hari ini tentang reduksi baris atau operasi baris elementer. Atau ada juga yang eselon baris ya. Eselon baris, operasi baris elementer. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan. Nanti sambil dipelajari, ada contoh-contoh di bagian berikutnya. Nanti sambil dicoba ya. Dicoba dulu ya, ada beberapa soal yang perlu dicoba yang menyangkut operasi baris elementer. Jadi untuk misalkan belum yakin hasilnya bisa dicoba
menggunakan metode yang sebelumnya, misalkan metode Sarus atau metode kofaktor ya, ekspansi kofaktor. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi 3 operasi yang mungkin tadi bisa digunakan, cuman tidak semua operasi itu harus digunakan ya. Sama tadi perlu dibaca juga nilai sifat-sifat dari determinan ya. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan nggak kira-kira? Kalau nggak ada, nanti dicoba ya untuk latihan. Coba untuk latihan nomor 2 itu nomor 2A, satu soal. Nomor 2A. Nomor 2A ya, nomor 2. A aja dulu dikerjakan nomor 2A sambil dipelajari, sambil coba latihan melakukan operasi baris elementer atau mereduksi baris. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mudah-mudahan jelas ya. Jadi tugasnya satu aja, satu nomor sambil dipelajari, nanti operasi baris elementer atau reduksi baris ya. Yang nomor ini tadi 2A ya. Materinya ya. Berarti itu A1, A2, A3-nya juga Kak, Bu? Enggak, A1, A2, A3 tadi contoh ya. Contoh yang berbeda tadi. Yang A1, A2, A3 itu contoh yang berbeda. Jadi yang dikerjakan nomor 2A aja. Iya, Bu. Satu soal. Kalau tadi 4 ya. Ada matriks A, sebenarnya itu bisa disebut matriks A, B, C, D tadi yang tadi A1A, A1, A2, A3 itu matriks yang berbeda yang dicontoh tadi. Jadi ini berarti nanti coba dicari nilai determinan matriksnya. Mencari nilai determinan matriksnya tadi ada beberapa operasi yang mungkin ya. Bisa menukar baris ya, operasi yang mungkin bisa menambahkan satu baris terhadap baris yang lain, bisa mengeluarkan faktornya tadi, faktornya jadi ada 3 yang mungkin, dan 3 yang mungkin itu bisa dipakai semua, bisa hanya satu aja ya, bisa 2 yang dipakai. Nah, dicoba dulu yang di matriks yang nomor 2 ya. Coba yang nomor 2. Coba otak-atik dulu ya sambil belajar kira-kira operasi baris ini sebenarnya yang 3 yang tadi itu menerapkannya gimana ya. Satu aja dulu yang 2A. 2A. Kalau yang 4x4 mau yang 4x4 ditambah. Satu dulu ya yang 2A. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ini ada 26 orang. 26 orang ini apa lengkap ya? Belum, Bu. Belum. Siapa yang nggak hadir siapa? Ada yang nggak hadir kah? 26. Jadi